Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Alia Triwulandari dari kelas PGMI 1D dengan NIM 23810700107. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah multikultural. Soal yang pertama, jelaskan konsep multikulturalisme dan pluralisme dan berikan contohnya masing-masing. Multikulturalisme itu mengenai toleransi terhadap perbedaan yang lebih konkret seperti etnis, ras, bahasa, dan budaya. Pluralisme ialah mengetahui toleransi terhadap perbedaan yang bersifat lebih abstrak seperti ideologi dan keyakinan. Contoh dari multikulturalisme yaitu menerima perbedaan kebudayaan, memiliki sikap toleransi. Contoh dari pluralismenya yaitu agama di Indonesia memiliki agama dan kepercayaan masing-masing. Soal nomor 2. Sebutkan masing-masing contoh multikulturalisme dan pluralisme yang ada di lingkungan masyarakat sekitar Anda. Contoh multikulturalisme yang pertama adalah keberagaman suku dan ras. Kedua, keberagaman budaya, dan ketiga, keberagaman agama. Contoh dari pluralismenya yaitu toleransi terhadap perbedaan, saling menghargai perbedaan. Jelaskan pentingnya pendidikan multikulturalisme terhadap bagi generasi muda. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap keberagaman. Pendidikan multikultural dapat membantu generasi muda untuk memahami dan menyadari bahwa keragaman merupakan hal yang normal dan wajar. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai. Pendidikan multikultural dapat membantu generasi muda untuk mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai terhadap perbedaan. Soal nomor 4. Jelaskan 3 upaya konkret yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk menjaga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama itu mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai. Toleransi dan saling menghargai merupakan kunci dalam menjaga keberagaman budaya. Mahasiswa perlu mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai terhadap budaya. Kedua, mempelajari dan memahami budaya di Indonesia. Mahasiswa perlu mempelajari dan memahami budaya-budaya Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya. Yang ketiga, menjadi agen perubahan. Mahasiswa perlu menjadi agen perubahan dalam menjaga keberagaman budaya Indonesia. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan mengkampanyekan pentingnya menjaga keragaman budaya. Soal nomor 5. Sebutkan problematika multikulturalisme di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Beberapa problematika multikultural di Indonesia adalah ketidaksetaraan, diskriminasi, dan konflik antar kelompok. Untuk mengatasinya, pentingnya pendekatan inklusif dalam pendidikan, promosi kesadaran multikultural, serta penguatan dialog dan toleransi antar budaya. Sebutkan apa yang terjadi jika pendidikan multikultural tidak diimplementasikan dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama itu munculnya sikap eksklusif dan primordialisme. Jika anak-anak tidak diajarkan tentang nilai-nilai multikultural, mereka akan cenderung bersifat eksklusif dan primordialisme. Mereka akan memandang kelompok sebagai yang paling benar dan kelompok yang lain sebagai yang paling salah. Yang kedua, munculnya diskriminasi dan intoleransi. Pendidikan multikultural mengajarkan tentang pentingnya toleransi dan saling pengertian antar kelompok. Udah dua doang. Soal nomor 7. Melalui apa saja pendidikan multikultural dapat diimplementasikan di lingkungan MI atau SD? Yang pertama yaitu adanya kurikulum. Kurikulum pendidikan MI atau SD dapat diubah agar memasukkan nilai-nilai multikultural. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan materi-materi tentang keragaman budaya. Yang kedua, ada pembelajaran. Guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang berbasis multikultural. Misalnya metode pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang budaya. Yang ketiga, ada kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai multikultural kepada siswa. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler
seni dan budaya yang melibatkan siswa dapat berbagai latar belakang budaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.